Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dede Vanika Ikmah akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Baik, di sini yang pertama yaitu ada import TK Inter ASTK, di mana import sendiri digunakan untuk memanggil data yang telah kita buat. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada from TK Inter import TTK, di mana ini gunanya untuk memanggil program data yang sebelumnya telah kita buat. Jadi sebelum kita membuat program ini, kita harus membuat program yaitu untuk mengkreasikan yaitu database dan juga mengkreasikan data tabel. Nah, selanjutnya jadi kita memerlukan aplikasi XAMPP dan juga web data yaitu localhost, di mana nantinya kita akan mengoperasikan database yang telah kita buat. Nah, lalu selanjutnya ada import MySQL dan konektor. Kemudian kita masukkan fungsi yaitu refresh table, di mana ini digunakan untuk refresh tampilan tabel sesuai dengan data di MySQL. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada di dalam fungsi refresh tabel itu ada select from rt_03, di mana select sendiri itu untuk memilih data tabel dari tabel yang telah kita buat. Yaitu di sini dari rt_03 itu adalah nama tabel yang sebelumnya telah kita buat. Selanjutnya ada my result sama dengan my cursor.fitCall, di mana fitCall sendiri digunakan untuk mengambil beberapa nilai dari tabel database yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu ada for in trf.get.children, lalu ada trf.dealt, di mana trf sendiri itu review, di mana nantinya misalnya kita menginputkan data, maka akan ada input data tersebut akan masuk ke dalam review ini. Nah, dimana value yang ada di dalam review ini ada tiga kolom, yaitu ada kolom X0, X1, dan X2. Jadi X00 sendiri adalah indeks dari data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan fungsi untuk menghapus isi objek entry, dimana kita menggunakan fungsi clear data. Nah, untuk mengclearkan data kita memiliki tiga, yaitu ada nama.set, ada umur.set, dan pekerjaan.set. Jadi nama, umur, dan pekerjaan sendiri itu adalah data tabel yang nantinya kita isikan. Nah, untuk mengclearkan data berarti kita di sini tidak akan memasukkan apa-apa. Jadi ada nama.set dalam kurung cuma menuliskan kutipan saja, 2 kutip saja. Nah, selanjutnya ada insert data, di mana insert data sendiri itu ada 3 juga, ada nilai underscore nama.get, dan juga ada nilai umur dan nilai pekerjaan. Nah, untuk menginsertkan data di sini kita menggunakan SQL dan juga value, di mana di dalam SQL sendiri yaitu ada insert into rt_03, ini adalah nama data tabelnya. Nah, untuk apa yang kita akan masukkan yaitu ada nama, umur, dan pekerjaan. Nah, value-nya sendiri yaitu inputan yang nantinya kita akan masukkan. Jadi di sini tertulis yaitu ada %s, itu juga mengartikan bahwa nantinya data yang kita masukkan adalah berbentuk string atau teks, ataupun bisa juga bentuk angka. Selanjutnya yaitu ada value, di mana ada ini memanggil dari nilai yang di atas, dan nilai underscore nama, nilai underscore umur, dan nilai underscore pekerjaan.
Lalu ada my cursor execute, ini memanggil data SQL dan value. Lalu ada my db commit dan juga reverse table. Reverse table sendiri itu untuk memanggil fungsi reverse table yang ada di atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi dev update data. Ini ada dev update data. Ini juga hampir sama, yaitu ada 3 variabel yang hampir sama seperti pada insert tadi, yaitu ada nilai underscore nama, nilai underscore umur, dan juga pekerjaan. Nah, untuk update data sendiri itu kita menggunakan SQL, yaitu update rt underscore 03 itu set pekerjaan, dimana set pekerjaan sendiri itu digunakan untuk nantinya yang diganti atau diupdate adalah dalam kolom pekerjaan, dimana kita bisa menggantinya dengan mengetikkan pada kolom umur ataupun pada kolom nama. Nah, selanjutnya yaitu ada filenya juga sama, yaitu ada nilai pekerjaan, nilai umur, dan juga nilai underscore nama. Ada reverse my cursor execute, yaitu untuk mengambilkan data dari SQL dan juga file, dan juga my db commit dan juga reverse table. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi delete data, yaitu untuk menghapus data. Di sini kita hanya menggunakan nama saja, jadi nilai underscore nama. Lalu ada my cursor, my db cursor. Sebenarnya untuk SQL-nya sendiri kita hanya menggunakan nama, jadi dari delete from rt03 where nama, dimana nantinya kita jika ingin menghapus datanya, maka kita hanya untuk mengetikkan namanya saja, nanti datanya akan terhapus. Terus ada my db commit dan juga reverse table juga. Nah, untuk selanjutnya ada root sama dengan tk.tk. Root sendiri itu dimana user dapat diakses siapapun. Lalu ada root geometry, jadi ukuran root sendiri itu 410 x 400, dan juga root title untuk judulnya. Lalu selanjutnya ada nama, umur, pekerjaan yang sama-sama, yaitu tk.stringvar, jadi variasinya adalah string atau teks. Untuk jadi kan pada layout table, label ataupun entry, dimana pada layout label ataupun entry sendiri kita menggunakan 3, ada nama, umur, dan pekerjaan. Yang pertama ada nama, dimana memiliki ukuran yaitu sebagai berikut, dan juga kita harus mengetikkan entry-nya yaitu pada teks variabel nama sendiri, dan ukurannya sebagai berikut. Lalu untuk pada teks umur sendiri ada root teks umur. Pada label umur sendiri digunakan ukuran sebagai berikut, yaitu x sama 50 dan juga y sama dengan 50. Lalu juga memiliki entry juga pada umur. Nah, untuk entry-nya sendiri kita juga menggunakan teks variabel, di mana teks variabel sendiri untuk memanggil string varian yang ada tadi, yang sudah kita buat tadi. Juga ada umur atau place, itu juga untuk ukuran, dan untuk pekerjaan juga hampir sama dengan yang ada di label nama dan umur. Yang membedakan hanya ada di teks variabelnya, yaitu memanggil pekerjaan. Selanjutnya ada layout tombol, dimana pada layout tombol sendiri itu ada insert, update, child, dan clear dengan background BG atau BG, yaitu ada yellow, di masing-masing ada yellow, gray, dan red, dan juga white. Nah, command sendiri ini digunakan untuk memanggil fungsi dari yang sudah kita buat tadi, ada insert data, update data, load data, dan juga clear data.
dengan ukuran sebagai berikut. Ada X50 dengan dia-nya 110, yang besarnya masing-masing ada 55. Selanjutnya yaitu ada tree view. Tree view sendiri ini digunakan untuk hasil dari inputan yang tabel dari hasil inputan yang sudah kita inputkan. Nah, sini ada tree view root select mode browse. Lalu ada grid, ini untuk ukuran dari tree view-nya sendiri. Ada kolom, yaitu untuk kolomnya ada 3. Dan lalu ada show, ada heading. Nah, ini kolom sendiri adalah kolomnya ada 1, 2, 3 dengan besarnya 150. Dan juga ada heading 1 adalah nama, heading kedua yaitu umur, dan ketiga adalah pekerjaan. Nah, untuk menampilkan datanya yaitu sebagai berikut. Jadi kita menggunakan hostnya itu localhost dengan usernya itu root, dimana user dan juga passwordnya yaitu tidak ada, dan menggunakan database data warga. Ini juga hampir sama seperti yang sebelumnya di atas, dengan resultnya juga sama. Selanjutnya kita akan merun atau menjalankan program ini. Nah, setelah kita merun program ini, yang akan muncul sebagai berikut. Jadi akan ada kolom itu nama, umur, dan pekerjaan. Lalu kita akan bisa memasukkannya. Misalnya kita akan memasukkan nama itu Tono, kita bisa mendeletnya hanya dengan masukkan namanya saja. Nah, nama Tono akan terhapus. Jika kita akan mau menambahkan nama Tono sendiri, kita bisa menambahkannya dengan mengklik insert. Nah, nama Tono dan lainnya bakal terinput. Nah, untuk misalnya kita misal pekerjaannya di umur 17 tahun adalah mahasiswa, kita bisa mengupdate-nya menjadi mahasiswa. Maka yang umurnya 17 tahun akan pekerjaannya adalah mahasiswa, seperti Rian dan Tono adalah mahasiswa. Lalu kita juga dapat mengupdate, menggantinya lagi, yaitu dengan misalnya kita mau mengupdate bagian Rian dengan pekerjaannya menjadi pelajar lagi, kita juga bisa mengupdate-nya. Nah, misalnya kita mau menghapus nama, umur, dan pekerjaan, bisa menggunakan clear. Selanjutnya kita akan beralih ke localhost pada Chrome. Kita bisa refresh ulang lagi, karena di sini bisa memerlukan waktu yang sangat lama. Mungkin saya akan skip terlebih dahulu. Nantinya pada kolom tabel akan membersihkan sama seperti tadi yang sudah kita inputkan. Dan jika kita ingin menginputkan lagi, kita bisa menginputkan pada program yang tadinya kita sudah jalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.